Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar memberikan tempo waktu buat orang yang melakukan kezaliman. Yahudi menzalimin saudara-saudara kita, kok nggak diazab sama Allah ya? Antum nggak baca sejarah? Nabi kita alaihi salatu wassalam dilemparin batu di Taif. Dilemparin batu. Itu Nabi Muhammad SAW. Diusir seperti diusirnya anjing. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di kota Mekah. Beliau lagi sholat. Kita kadang-kadang dapat video orang lagi sholat dibubarkan. Orang lagi sholat ditendang. Nabi alaihi salatu wassalam lagi sholat diletakkan ari-ari onta di pundak Nabi alaihi salatu wassalam yang sedang sujud alaihi salatu wassalam. Beliau lagi sholat dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'aid di depan Ka'bah. Kok nggak diazab langsung ya sama Allah? Kemana Allah Azza wa Jal? Keluarga Ammar bin Yasir, bagaimana ibunya disiksa. Lalu Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya sampai mati. Kok nggak diazab Abu Jahal pada saat itu? Maka kita harus sadar bagaimana Allah memberikan ujian kepada kita. Dengan adanya orang-orang zalim itu, antum sabar apa enggak gitu loh. Ada orang yang gara-gara musibah yang menimpa dia, kemudian dia ragu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Atau dia merasa ana sudah baik, ana sudah sholat malam, ana sudah bersedekah, ana sudah berbagi, ana puasa Senin Kemis. Tapi kok musibah ini enggak berhenti? Kok orang-orang yang menzalimi ana masih bebas bernafas dan ana susah hidupnya? Ini kata Nabi SAW. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah itu benar-benar menunda buat orang zalim. Antum baca surat Al-Buruj. Bagaimana Allah ceritakan tentang manusia yang mengazab, menyiksa umat Islam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita, thumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Artinya kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Apa yang dilakukan oleh mereka jemaah? Mereka membuat parit jemaah. Kemudian dilemparkan kayu bakar di sana. Lalu mereka hidupkan, mereka sulut itu api. 20.000 umat Islam satu hari dibakar di sana. Allah masih kasih tawaran kepada mereka. Diajak tobat gitu loh. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Kalau mereka bertobat, yang membunuh 100 orang diterima tobatnya jemaah. Yang berzina diterima tobatnya. Itulah Allah Rabbul Alamin. Yang membunuh Hamzah diterima tobatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menerima Wahsy. Bagaimana menerima Khalid bin Walid yang menyebabkan kekalahan umat Islam pada waktu perang Uhud. Bagaimana menerima Ikrimah bin Abu Jahal. Bagaimana menerima Abu Sufyan. Allah itu memberikan jedah waktu jemaah. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu memberikan jeda waktu buat orang yang zalim. Hatta idza akhadahu lam yuflitu. Tapi kalau Allah mengadab dia, dia nggak bisa kabur dari mana-mana. Fir'aun yang melakukan
perbuatan sewenang-wenang, penyiksaan kepada Bani Israel. Bagaimana Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk menyembelih bayi laki-laki, jemaah. Di Bani Israel, memperbudak Bani Israel. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menjumpai Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Lembut. Sama Fir'aun disuruh lembut Nabi Musa. Sebagian kita ngomongnya kasar sama istrinya, kasar sama orang tuanya, kasar sama orang-orang yang seharusnya dia hormatin dan dia hargai. Ini Fir'aun. Dan Nabi Musa mendakwai Fir'aun ketika umur 40 tahun. Dan menunggu Fir'aun ditenggelamkan 40 tahun kemudian. Diuji, jemaah. Antum sabar apa enggak? Kemudian antum perlu ngelihat, emangnya mereka aja yang zalim? Boleh jadi ana juga zalim sama orang lain. Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat.